Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang Sustainable in Management. Dengan anggota kelompok yang terdiri dari Wika Safitri, Aprodita Pertiwi, Nadifa Alifianisa, Maria Febiana, saya sendiri, Teresia Febronia Jean, dan Monica Alfari. Pada paper 1 yang berjudul tentang Sustainability Core Values and Sustainability Risk Management, Moderating Effect of Top Management Commitment and Stakeholder Pressure. Latar belakang, munculnya isu-isu keberlanjutan seperti ancaman perubahan iklim, kelebihan populasi, dan munculnya risiko keberlanjutan yang tidak dapat diprediksi terus mempengaruhi pertumbuhan berkelanjutan. Menurut Bui dan De Villiers 2017, Wijay Tilek Munir dan Apu Hami 2017. Karena kekhawatiran ini, manajemen risiko keberlanjutan atau SRM telah mendapat perhatian karena mempengaruhi kinerja organisasi jangka panjang. Anderson 2006, Bui dan De Villiers 2017, Lensen Aidenchep dan Roger 2014, Sarah Vanamutu 2018. SRM menurut Anderson dan Anderson 2009 P25 berkaitan dengan risiko tanggung jawab, lingkungan, dan sosial. Artinya, perusahaan ditekan untuk mengatasi kinerja tanggung jawab lingkungan dan sosial mereka, di samping garis bawah tradisional. Tinjauan literatur. Beberapa studi telah meneliti penggunaan kontrol manajemen dalam mengelola risiko keberlanjutan. Salah satu pengecualian adalah Bui dan De Villiers 2017 yang meneliti bagaimana organisasi menggunakan strategi bisnis dan akuntansi manajemen dalam menanggapi risiko dan peluang yang timbul karena perubahan kebijakan perubahan iklim pemerintah. Namun, sedikit yang diketahui tentang sejauh mana nilai-nilai inti keberlanjutan atau SCV mendukung pengelolaan risiko keberlanjutan. Jolan DKK 2015 halaman 129. Mendukung pandangan ini dengan menekankan bahwa dengan langkanya literatur sebelumnya tentang nilai-nilai inti dan tidak ada yang secara khusus menelitinya dalam kaitannya dengan isu-isu keberlanjutan. Penelitian ini mengusulkan bahwa komitmen manajemen puncak dan tekanan pemangku kepentingan mengenai keberlanjutan memoderasi hubungan antara SCV dan SRM. Metode penelitian. Penelitian ini dengan cara mengumpulkan data survei dari manajemen senior di organisasi lokal dan multinasional di Sri Lanka. Data dianalisis melalui pemodelan persamaan struktural kuadrat terkecil parsial. Penelitian menggunakan skala Likert 5 poin untuk mengukur item survei. Berdasarkan tinjauan literatur, penelitian ini mengadaptasi 5 item untuk mengukur SCV, misalnya Archalis dan Mundi 2013, Jolan et al. 2015, dan mengembangkan 8 item untuk mengukur SRM, Bui dan De Villiers 2017, Dobler, Coulthard, dan Daniel 2014, Hoffman et al. 2014, Anderson dan Anderson 2009. Mengikuti Griffith, Yeltsin-Kaya, dan Calaton 2010, dan Caldwell dan Joshi 2013, 8 item diadaptasi untuk mengukur komitmen manajemen puncak terhadap keberlanjutan. Akhirnya, 7 item diadaptasi dari penelitian sebelumnya untuk mengukur tekanan pemangku kepentingan untuk keberlanjutan. Rodrigo et al. 2013, Sarkis dan kawan-kawan 2010, Sarma dan Henricus 2005. Dalam pengujian model struktural, 3 variabel kontrol diperkenalkan, yaitu ukuran organisasi, sifat industri, dan jenis industri yang tampaknya berpengaruh pada hubungan antara SCV dan SRM, misalnya LISI 2015. Organisasi ukuran diukur dengan mengacu pada jumlah karyawan, sifat organisasi dalam hal multinasional dan lokal, dan jenis industri yang mewakili organisasi manufaktur dan jasa, misalnya LISI 2015. Dalam pengujian model struktural, 3 variabel kontrol diperkenalkan, yaitu ukuran organisasi, sifat industri, dan jenis industri yang tampaknya berpengaruh pada hubungan antara SCV dan SRM, misalnya LISI 2015. Temuan penting. Peneliti menunjukkan bahwa SCV berhubungan positif signifikan dan SRM. Temuan sejalan dengan penelitian sebelumnya yang
keberlanjutan memainkan peran penting dalam pengelolaan SRM secara efektif. Aziz et al. 2015. Seperti yang diperkirakan, komitmen manajemen puncak terhadap keberlanjutan secara positif memoderasi hubungan. Namun bertentangan dengan harapan peneliti, tekanan pemangku kepentingan untuk keberlanjutan menuju efek negatif pada hubungan tersebut. Opini kelompok. Penelitian ini tidak memberikan pandangan yang komprehensif tentang SRM. Peneliti hanya mengkaji dampak SCV terhadap SRM. Oke, selanjutnya paper 2 kami akan membahas mengenai an analysis of the interplay between organization, sustainability, knowledge management, and open innovation. Latar belakang. Kelangsungan hidup adalah tujuan setiap organisasi. Di bawah perspektif lingkungan, sumber daya yang terbatas, daya saing muncul serta pencarian strategi baru untuk keberlanjutan organisasi. Membeli et al. 2014. Konsep keberlanjutan mengacu pada triple bottom line, TBL, mengenai kepedulian lingkungan, sosial, dan ekonomi dari satu organisasi yang mempengaruhi generasi sekarang dan masa depan, menurut Elkington 1994. Penggabungan keberlanjutan organisasi dalam lingkungan bisnis menimbulkan kesadaran akan modal lingkungan, sosial, dan ekonomi perusahaan. Kuchukvar et al. 2014. Di satu sisi, itu dapat menyebabkan peningkatan peluang melalui dukungan pemerintah dan konsumen. Untuk keberlanjutan organisasi, perusahaan harus memfokuskan upayanya pada manajemen pengetahuan dan inovasi. Inovasi yang didasarkan pada pengetahuan dan kriteria mengenai lingkungan, sosial, dan ekonomi memungkinkan terciptanya dasar yang berkelanjutan untuk daya saing dalam organisasi. Tinjauan literatur. Proses bisnis adalah elemen penghubung utama antara pekerjaan dan keterampilan anggota organisasi dan keinginan pelanggan mereka. Setham Raju dan Marjanovic tahun 2019. Menjadi juga instrumen untuk implementasi dan formalisasi manajemen pengetahuan di perusahaan dan untuk pencapaian potensi manfaatnya. Garcia and Lovers 2015. Terlepas dari kebutuhan yang diakui untuk organisasi yang berkelanjutan dan pengaruhnya terhadap manajemen pengetahuan dan inovasi terbuka. Lutkemeyer, Phil Ho et al. 2014. Sehingga penelitian ini menguji proses keterkaitan antara keberlanjutan organisasi, pengetahuan manajemen, dan inovasi terbuka dan praktik mereka di perusahaan besar milik keluarga di Brasil yang beroperasi di industri produk karet. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus tunggal eksploratif berdasarkan observasi informal, wawancara semi terstruktur dengan informan kunci, dan diskusi kelompok terfokus. Temuan penting. Penelitian ini mengarah pada penelitian studi kasus tunggal eksplorasi yang ketat dari sebuah perusahaan Brazil di industri produk karet. Terlepas dari ketelitian, studi kasus tunggal memiliki keterbatasan generalisasi yang rendah dan mungkin cenderung menemukan hasil yang diperoleh dari data yang mudah diperoleh atau data tunggal. Studi ini mencoba untuk menghindar keterbatasan yang diakui dengan triangulasi observasi langsung, kuesioner semi terstruktur, dan diskusi kelompok terfokus dengan beberapa informan, serta dengan membandingkan hasil dengan penelitian studi kasus tunggal lainnya. Inovasi terbuka menetapkan aliran informasi eksternal organisasi dan terkait dengan keberlanjutan organisasi melalui manajemen pengetahuan. Dilihat dari latar belakang teori, kapasitas serap dan inovasi lingkungan. Dilihat dari tinjauan literatur, studi kasus ini menunjukkan konsentrasi besar inovasi lingkungan pada produk dan proses dengan beberapa target di tingkat organisasi dan institusi. Namun dalam studi kasus ini, penggunaan inovasi terbuka menempatkan inisiatif keberlanjutan organisasi dan pemasaran, selain inisiatif yang diarahkan pada target produksi dan proses saja. Opini. Penelitian kurang memahami tentang manfaat yang dihasilkan oleh hubungan antara keberlanjutan organisasi, manajemen pengetahuan, inovasi terbuka, dan inovasi berkelanjutan.
Dan seharusnya penelitian juga membuat indeks dan pengumpulan parameter hasil inovasi berkelanjutan yang mendorong perbaikan terus-menerus dari proses dan produk. Selanjutnya, paper ketiga yaitu dengan judul Sustainable Supply Management Practice Making a Difference in the Firm's Sustainability Performance. Latar belakang, perusahaan yang sukses mampu membangun strategi proaktif, memodifikasi kompetensi dan kapabilitas mereka agar sesuai dengan strategi ini, dan mengembangkan kapabilitas baru saat dibutuhkan. Dalam lingkungan bisnis saat ini, kemampuan tersebut sangat dibutuhkan, antara lain karena tuntutan keberlanjutan yang terus berubah dan meningkat menurut Reuters dan kawan-kawan 2010 dan Beske 2012. Perusahaan harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan yang lebih penting, secara proaktif mendahului kebutuhan pengembangan yang akan datang atau bahkan tidak terduga. Sebagai basis pemasok, perusahaan sangat menentukan tingkat keberlanjutan perusahaan dan seluruh rantai pasokan, dan karena para pemangku kepentingan telah mengalihkan perhatian mereka pada apa yang terjadi di lokasi pemasok perusahaan, tidak hanya perlu secara proaktif memperluas strategi dan tindakan mereka di luar batas mereka, tetapi juga mengembangkan pemasok dan kemampuan mereka. Selanjutnya, tinjauan literatur. Studi sebelumnya berfokus terutama pada praktik lingkungan hijau atau yang terkait dengan pembelian dan manajemen pasokan menurut Min dan Gill 2001, Passion dan Klassen 2006, Tate dan kawan-kawan 2012, Smith dan kawan-kawan 2017. Tetapi lebih sedikit penelitian yang membahas praktik sosial yang berlaku menurut Klassen dan Merritt 2012, Marshall dan kawan-kawan 2015. Penelitian yang sebelumnya menurut Price 2009, Baer dan Mont 2010, lebih lagi Pagel dan Mu 2009 menemukan bahwa kolaborasi dengan pemasok dan sertifikasi pemasok merupakan praktik yang dapat perhatian signifikan terkait keberlanjutan. Ni dan Sun 2018 menyatakan bahwa mekanisme perusahaan untuk mengatur hubungan pemasok mereka mengenai keberlanjutan sebagian besar jatuh ke dalam dua kategori praktik, penilaian pemasok dan kolaborasi pemasok. Beberapa penelitian juga menyoroti peran audit pemasok menurut Lear dan Mont 2010, Grossbaum dan kawan-kawan 2014. Metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang dikumpulkan diambil dari perusahaan manufaktur dan logistik yang berada di Finlandia. Sampel terdiri dari 387 perusahaan. Temuan penting. Penelitian ini bersifat eksploratif. Penelitian yang ada tentang topik ini masih sangat terbatas. Praktik SSN telah dipelajari secara ekstensif dari perspektif organisasi pembeli tunggal. Namun demikian, penelitian lebih lanjut tentang praktik ini dalam konteks rantai pasokan dan jaringan diperlukan. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan mengenai tujuan mendasar dan tujuan strategis dari berbagai praktik. Ini bisa sangat menarik untuk mempelajari masalah ini menggunakan data studi kasus kualitatif dengan melakukan analisis yang komprehensif di perusahaan yang berbeda. Opini. Penelitian ini menyelidiki peran praktik SSM dalam kinerja keberlanjutan perusahaan secara keseluruhan dan mencerminkan pentingnya manajemen pasokan dalam kerja ini. Perbedaan. Pada paper 1 menunjukkan sejauh mana organisasi pemasok praktik keberlanjutan ke dalam nilai-nilai inti mereka memfasilitasi pengelolaan risiko keberlanjutan. Pada paper 2 mengeksplorasi kasus perusahaan produk karet milik keluarga Brazil
yang beroperasi di sektor kesehatan, pendidikan, dan pelapisan yang berdasarkan keberlanjutan organisasi menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan inovasi terbuka yang bertujuan untuk mempromosikan inovasi keberlanjutan. Pada paper 3, menyelidiki peran praktik manajemen pasokan keberlanjutan atau SSM dalam kinerja keberlanjutan perusahaan secara keseluruhan dan mencerminkan pentingnya manajemen pasokan dalam kinerja ini. Sekian, terima kasih.